Kenapa Kak? Itu adik-adik di rumah sudah nunggu. Oh iya, maaf Kak, terlalu semangat. Saya Kasemnya terlalu semangat. Kenapa kakak bisa semangat? Karena hari ini hari Minggu yang indah sekali. Wah, makanya kita pakai rambut warna-warni ya Iya kak ya. dong, Karena makanya kita itu. suka cinta hari ini Iya, hari Minggu. Saya suka karena mau ketemu adik-adik. Ketemu adik-adik di rumah dan ketemu sama Tuhan Yesus. Iya, betul. Yuk kita sapa dulu adik-adik kak. Bentar Kak, saya simpan dulu handphonenya. Oh iya belum, maaf ya kak. Kalau yang di rumah lihat pakai handphone enggak apa-apa Kak, karena kan online Kak. Iya. Saya simpan dulu di sini enggak boleh. Ya. Oke Kak Dinda. Yuk kita sapa adik-adik. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, semuanya sudah semangat kak. Biasa. Sudah siap untuk beribadah? Sudah Kak pastinya. Bentar kak, ada yang masih jalan-jalan kak. Iya Kak. Oh iya. Ada yang belum duduk dengan tenang kak. Iya. Wah, duduk semuanya yuk. Ya, yang itu juga Kak masih berdiri Kak. Harus Iya. juga, ya duduk dulu, ya duduk. Puji Nah, Tuhan. sudah siap untuk ibadah? Sudah Kak, siap Yuk pasti. kita berdoa dulu. Oke. Ikuti Kak Dinda berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh bangun bangun dengan tubuh dengan tubuh yang sehat yang sehat dan kuat. dan kuat. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan dan memuliakan namamu. namamu. Tuhan, Tuhan, pimpin pimpin ibadah ibadah kami kami hari ini. hari ini Dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Goshen Kids. Goshen. Yes. Kurang semangat Kak. Sekali lagi ya Kak ya. Goshen Kids. Goshen. Yeay. Oh. Nah Kak Sen, kayaknya sudah bosen ya gerakannya cuma gini-gini Iya, aja. variasi dong Kak, gimana Kak gerakan yang lain? Coba Kak Sem contohkan buat adik-adik di rumah. Oh gitu. Iya, boleh dong Kak. Oh, boleh dong, boleh. Gini gerakannya Kak. Gosen Kid, gosen, sen. Yeay. Wah, tepuk tangan buat Kak Sem dong. Ada Nah, love-nya karena Tuhan cinta sama adik-adik, Di Tuhan rumah. cinta juga sama kita dan semuanya Kak. iya Dinda. betul Kak. Dahsyat Nah, sekali. adik-adik di rumah, Kakak punya challenge buat adik-adik. Wow. Apa challenge-nya? Adik-adik mau tahu? Iya, Nah, apa ya? adik-adik buat variasi gerakan yel-yel Goshen Kids Church. Nanti adik-adik boleh video kan, minta tolong mama papa video. Nanti bisa tag di @GoshenKids di Instagramnya ya. Wow, keren banget Kak, keren. Pasti adik-adik keren-keren loh. Pasti Kak, pasti Buatnya semuanya asik tuh. buat gerakannya bagus-bagus Kak. Wow. Sudah siap memuji Tuhan? Pastinya sudah dong. Lambaikan tangannya buat Tuhan dong. Yeay. Yuk kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita siapkan tangannya Kak. Gerakannya kayak gimana? Iya 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 iya
adik-adik di rumah Kak? Hari ini semangatnya luar biasa, tapi harus lebih semangat lagi Kak. Iya, harus lebih semangat lagi. Iya dong. Kita mau kemana Kak habis ini Kak? Kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Yuk semuanya mau jalan serta Yesus, sama-sama kita kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan. Oke, Siap? semangat? Siap. Oke. Jalan depan dulu. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya setiap hari ke kanan. Jalan serta Yesus, balik. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya setiap hari ke kanan. Jalan serta Yesus, balik. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, mundur. Jalan sertanya setiap hari kanan. Jalan serta Yesus, balik. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan ke depan. Jalan serta Yesus, mundur. Setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Rambut keriting dan lurus, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tubuh kurus dan gendut, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kasih tepuk tangan dong. Yang dicintai sama Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Hebat-hebat semua Kak. Dahsyat Kak Dinda. Belum Iya. pernah lihat yang seperti ini. Wah luar biasa ya Kak. Wow, adik-adik juga di rumah sangat bersemangat luar biasa. Iya, Kak. Hari ini benar-benar full Buat Tuhan. heart. Iya. Iya, Kak. Wah kasih tepuk tangan dong buat adik-adik. Wah luar biasa Kalau adik-adik. begini Kak Dinda, setiap minggu kakak-kakaknya juga tambah semangat lagi. Iya, Wow. Kalau adik-adik semangat, kakak-kakak juga lebih semangat buat Yes, ada adik-adik. satu kata Kak Dinda buat mereka. Apa, Kak? Apa itu? Coba tebak. Itu ke satu kata. Amazing. Wah, Wow, amazing. dahsyat banget. Iya. Itu buat adik-adik hari ini. Luar biasa. Sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang manis buat Tuhan. Yuk siapkan hatinya buat Tuhan adik-adik. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, bilang tak
mempunyai sikap doa yang baik, kita mau berdoa dengan Kak Sam. Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Bapa, kami sudah menyenangkan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan semua adik-adik yang di rumah juga diberkati. Kami percaya jamahan-Mu, pemulihan-Mu Tuhan di masa sekarang ini Tuhan, biarlah memberkati setiap kami. Kami percaya adik-adik yang di rumah diberkati dengan luar biasa. Dan seperti lagi Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan memberkati setiap adik-adik di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Coba adik-adik perhatikan. Kira-kira hari ini Kak Magda punya apa? Atau memakai sesuatu yang berbeda apa? Coba. Ada yang tahu? Yang tahu siapa? Nah benar. Hari ini Kak Magda pakai mahkota. Aduh, kalau saja ini beneran gitu ya adik-adik. Tapi kalau Kak Magda pakai mahkota gini, artinya Kak Magda mau cerita tentang apa? Seorang apa kalau pakai mahkota? Betul, seorang raja. Nah, rajanya yang bagaimana adik-adik kali ini? Kita dengarkan ya. Nah, ingat Kak Magda dorong lagi adik-adik untuk baca Alkitab. Cerita yang Kak Magda ceritakan semuanya diambil dari Alkitab. Di Alkitab ada banyak cerita luar biasa keren tentang nabi-nabi, tentang raja-raja yang mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, untuk bulan ini kita belajar tokoh-tokoh yang mengandalkan Tuhan. Ada yang pertama ada Nehemia yang harus membangun tembok Israel lagi, Yerusalem lagi. Kita belajar dari Gideon yang dengan pasukannya yang sedikit mampu mengalahkan orang musuh yang begitu banyak karena Tuhan bisa diandalkan. Yang ketiga Yusuf, waktu dia dalam kesesakan dia tidak mengandalkan pertolongan manusia, tapi dia mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan memang adik-adik, Tuhan itu bisa kita andalkan. Karena ada firman mengatakan orang itu, manusia itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, itu akibatnya tidak baik. Ada seorang raja yang tidak mengandalkan Tuhan. Sayang sekali. Siapa rajanya? Kita lihat judulnya. Saul tidak mengandalkan Tuhan. Saul itu siapa? Kita mau lihat. Zaman dahulu orang Israel, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Salah satunya adalah Nabi Samuel. Ingat Nabi Samuel? Nah, tapi orang Israel bilang gini adik-adik. Tidak, kami tidak mau dipimpin hakim-hakim lagi. Kami tidak mau dipimpin sama nabi. Kami mau punya raja. Nah, mereka demo sama Samuel. Kami mau raja. We want a king. Oh, lihat ini. Mau hakim? No. Mau raja? Yeah. Aduh, bangsa Israel ini ya adik-adik. Nah, akhirnya ya sudah benar. Mereka mau dipimpin raja. Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk memilih satu orang raja. Tadinya tidak ada raja, sekarang ada raja. Jadi raja keberapa itu adik-adik? Pinter, raja pertama orang Israel. Nah, siapa raja pertama orang Israel? Ini nih, kita lihat gambarnya ya. Nah, dipilihlah seorang yang gagah perkasa. Wow, pahlawan perang. Namanya Saul. Saul diurapi jadi raja pakai mahkota kayak Kak Magda seperti ini. Tapi mahkotanya Saul beneran. Mahkotanya Kak Magda tidak beneran. Nah, setelah diurapi jadi raja, ini kita harus perhatikan. Kita harus benar-benar memperhatikan
perintah Tuhan. Kita mau belajar dari Saul. Bagaimana Saul ini tidak mengandalkan Tuhan. Suatu hari, lihat gambarnya Kak Magda ya adik-adik. Perhatikan baik-baik. Suatu hari bangsa Israel ini selalu berperang dengan bangsa Amalek. Itu dari dulu berperang dengan bangsa Amalek. Nabi Samuel bilang sama Raja Saul. Raja Saul, ketika engkau berperang melawan bangsa Amalek, semuanya harus ditumpas. Binatang ternaknya ditumpas, artinya nggak boleh dibawa. Harta bendanya ditumpas, boleh dibawa? Tidak. Prajuritnya ditumpas, boleh dibawa? Tidak. Rajanya juga harus ditumpas, boleh dibawa? Tidak. Tidak ada yang boleh dibawa. Sekali lagi Kak Magda mau tanya. Harta benda orang Amalek waktu orang Israel menang melawan orang Amalek boleh dibawa? Tidak. Tentara-tentaranya? Tidak. Binatang-binatang ternaknya? Tidak. Rajanya? Tidak. Semuanya harus tidak boleh dibawa. Itu perintah Tuhan. Beneran adik-adik. Deng, 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 deng. Mereka perang. Bangsa Israel dipimpin Raja siapa tadi? Saul. Raja Saul. Yuk kita perang melawan bangsa Amalek. Siapa yang menang? Benar. Raja Israel, Saul, bangsa Israel menang. Tapi lihat, Saul ini merasa dia bisa. Dia tidak dengar-dengaran Tuhan. Dia tidak taat sama Tuhan. Apa yang dilakukan? Tadi Raja Saul diberi pesan sama Samuel. Boleh enggak bawa ternak orang Amalek? Enggak boleh. Boleh enggak bawa Raja Amalek? Enggak boleh. Boleh enggak bawa prajurit Amalek? Enggak boleh. Enggak ada yang boleh dibawa. Enggak, semua harus ditumpas. Tapi Raja Saul ini merasa hebat. Aku menang, aku menang, aku menang. Raja Amalek dibawa ke Israel. Kambing, domba, lembunya dibawa sama Raja Saul. Good or bad? Bad. Sayang sekali. Hari ini kita mau belajar supaya kita tidak meniru ya adik-adik ya. Supaya kita tidak melakukan seperti yang Raja Saul lakukan. Lihat gambarnya. Padahal dibilang sama Raja Saul sudah dikasih tahu sama Nabi Samuel. Tidak ada yang boleh dibawa. Binatangnya tidak boleh dibawa. Hartanya tidak boleh dibawa. Rajanya nggak ada yang boleh dibawa. Pokoknya semua harus ditumpas. Habis nggak ada yang boleh dibawa. Tapi Saul, aku menang. Aku hebat. Aku mau mengambil keputusan sendiri. Bawa semuanya, rajanya dibawa sebagai tawanan. Biar keren, biar orang lihat aku, inilah aku orang yang hebat, raja yang hebat. Nah, coba lihat apa akibatnya ya adik-adik. Tanpa disuruh Tuhan, tanpa disuruh Nabi Samuel, tiba-tiba Raja Saul ini kambing, domba, lembunya ini dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan suruh enggak sih adik-adik? Enggak loh. Samuel suruh enggak? Enggak loh. Tapi Raja Saul ini suka berbuat semau-maunya sendiri. Enggak mengandalkan Tuhan, enggak bertanya kepada Tuhan. Langsung berbuat semau-maunya sendiri. Menurut adik-adik, kalau kita berbuat semau-maunya sendiri, hasilnya baik apa jelek? Jelek. Kita sudah 3 minggu belajar tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, meskipun kelihatannya mustahil, Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup menolong seperti Nehemia, seperti Yusuf, ya kan, seperti Gideon.
rasanya nggak mungkin. Tapi waktu mengandalkan Tuhan itu terjadi. Kebalikan dengan Raja Saul. Dia bawa semuanya. Dia raja waktu itu, dia bawa semuanya. Dan tanpa mendengarkan Tuhan, dia melakukan sesuatu. Dan ternyata adik-adik, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan berbicara melalui Nabi Samuel. Dia bilang, Saul, kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan dengan baik-baik. Kamu melanggar perintah Tuhan. Kamu melakukan apa yang kamu mau lakukan sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Maka kamu akan digantikan posisimu sebagai raja. Apa adik-adik? Saul, Tuhan bilang Saul tidak akan jadi raja Israel lagi. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Buruk sekali akibatnya. Kak Magda waktu baca firman Tuhan ini, waktu baca cerita ini, Kak Magda bilang, enggak mau, Kak Magda mau mengandalkan Tuhan, enggak mau mengandalkan manusia. Akibatnya buruk, akibatnya jelek, akibatnya enggak enak adik-adik. Beda dengan 3 tokoh yang kita sudah belajar. Meskipun Yusuf di dalam penjara, Tuhan tolong, Tuhan angkat. Meskipun Nehemia dibenci, dimusuhin beberapa orang, Tuhan tetap angkat. Jadi loh pekerjaannya. Meskipun Gedeon dengan pasukan yang sedikit menang loh melawan musuh-musuhnya. Tapi waktu Raja Saul tidak mengandalkan Tuhan, langsung Tuhan bilang tidak jadi raja lagi. Dan memang benar, nanti ada yang gantikan Raja Saul karena tidak taat, tidak mengandalkan Tuhan. Kita belajar apa dari cerita ini adik-adik? Coba lihat gambarnya Kak Magda ya. Kak Magda punya gambar apa ya? Nah ini lihat ya kan. Ada mungkin adik-adik ada yang bilang seperti ini. Aku ini pinter. Ya puji Tuhan, bagus. Aku bahasa Inggris hebat. Mandarin hebat, bahasa Jepang hebat, matematika hebat. Apalagi pelajarannya bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia A++++++, saking hebatnya. Nah tapi kalau adik-adik lama-lama mengandalkan kepandaiannya adik-adik sendiri tanpa berdoa pada waktu ulangan, tanpa sadar menyadari bahwa semua kepandaian itu yang memberikan adalah Tuhan. Adik-adik akibatnya jelek nanti. Tidak boleh. Jadi meskipun adik-adik tahu kita bisa melakukannya, tetap berdoa. Menyadari bahwa Tuhan itulah yang memberikan kepandaian. Tuhan yang memberikan kita hikmat. Tuhan yang memberikan kita kepintaran. Ya adik-adik harus berdoa waktu mau ulangan ataupun pada waktu mau belajar. Ya adik-adik juga harus belajar sendiri. Gak hanya berdoa, belajar juga sehingga hasil ulangannya bagus. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Gak mentang-mentang gampang kok ulangannya, aku kan pintar. Aku gak usah berdoa, aku gak usah belajar. Gampang itu namanya sombong. Dan Tuhan tidak mau anak yang sombong. Tuhan mau kita jadi anak yang suka mengandalkan Tuhan. Atau mungkin juga ada papa mama kita yang uangnya banyak. Apakah uang banyak salah? Oh enggak salah. Kak Magda juga kalau misalnya punya uang banyak kita seneng. Siapa yang punya uang banyak seneng? Boleh punya uang banyak. Tapi hati-hati. Jangan bilang gini. Uangku kan banyak, aku bisa beli semuanya. Aku mau beli itu, aku beli. Aku mau beli mainan tuh, aku beli. Aku mau beli, aku mau ini, aku beli. Lupa yang memberikan berkat itu adalah Tuhan. Lupa mengucap syukur. Nah gimana caranya? Kamu udah punya gambarnya, lihat gambarnya. Ada adik kecil. Selalu Kak Magda dorong baca firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita. Pelita bagi kaki kita. Ketika kita mau berjalan, Tuhan akan menuntun. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari baca firman Tuhan? Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena di situ ada suara Tuhan. Yang kedua, berdoa. Meskipun kita tahu kita bisa melakukannya, kita harus sadar semuanya itu dari Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena itu ketika kita sedang ada sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Andalkan Tuhan. Oke adik-adik, itu cerita untuk minggu ini. 3 minggu kita belajar dari tokoh yang mengandalkan Tuhan. Dan hasilnya luar biasa. 1 minggu ini kita belajar, kita mengingat. Oh Raja Saul meskipun dia raja. Tapi dia mengandalkan kekuatannya. Akhirnya Tuhan bilang, Saul tidak jadi lagi. Tidak lagi menjadi raja. Saul digantikan orang lain. Kita tidak mau. Meskipun kita mungkin ingat kita mampu, kita bisa. Kita harus sadar semuanya dari Tuhan. Oke adik-adik kita berdoa ya. Oke semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami boleh belajar untuk selalu mengingat Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Karena semuanya adalah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow. Kak, liatin aja Kak Sam ini. Iya Kak Den, soalnya dahsyat sekali hari ini. Iya Kak, betul. Ujiannya luar biasa. WL-nya luar biasa karena siapa? Karena Tuhan, Tuhan pastinya Yesus, dong. iya. Firman-Nya juga luar biasa yang juga. dibawakan oleh Kak Kak Magda. Magda. Tentang apa Kak Dinda? Tentang Saul. Wow, Saul yang bagaimana itu? Saul tidak mengandalkan Tuhan Kak. Wah, kalau nggak tidak mengandalkan gimana Kak? Akhirnya berkatnya diambil lagi sama Wah, Tuhan. bisa Kasih lemas orang gitu, Kak lain. Dinda, ya? Iya Wah. langsung lemas. Gak asik itu, harusnya kan gini tadi ya. Wah, Harus gini. itu kan keren. Bukan gini ya Kak ya. Oh iya, harus gini kan keren. Yuk Oke. kita mau tutup ibadah hari ini Kak. Oke Kak, Oh. siap. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri semua pagi ini. Tuhan syukur bagimu.
menyertai setiap adik-adik di rumah. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat. Biarlah Tuhan yang berkati setiap adik-adik di rumah sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati mereka, biarlah Engkau menyinari mereka dengan kuasa-Mu, dengan sinar-Mu, dengan cahaya-Mu yang penuh dengan keindahan, dengan sukacita dan kedahsyatan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat. Kami percaya Tuhan, di minggu depan Tuhan kami boleh bertemu kembali, kami boleh bersama kakak-kakak yang akan memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami syukur, haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.